Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu amal ibadah yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan ini termasuk amalan yang bisa menyebabkan seorang dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kita sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat di dua waktu dingin maka akan masuk ke dalam surga. Bardain maknanya salat subuh dan salat asar. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan keutamaan bagi seorang muslim yang dia paksa dirinya untuk datang ke masjid mengerjakan sholat subuh berjamaah. Apalagi di masa yang seperti ini, maka hendaknya seorang dia banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, tema kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan tentang fikih sholat. Sekarang kita masuk ke pembahasan sholatul musafir wal marid. Sholat orang yang sedang safar, demikian juga orang yang sakit. Jadi yang pertama, pengertian safar. Jadi safar itu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-isfar yang maknanya al-inkishaf. Apa itu al-inkishaf? Sesuatu yang tersingkap. Demikian juga al-jala, maknanya kejelasan. Kenapa demikian? Kenapa orang yang safar dia asal katanya dari al-inkishaf dan al-jala? Karena dengan safar orang-orang akan meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga tempat tinggalnya tersebut tersingkap, ya, dan dengan safar tersingkap wajah dan akhlak seseorang. Dan ini ada kaitan yang bagus yang disebutkan oleh para ulama terkait makna safar. Maka tatkala orang dia safar sedang melakukan perjalanan, maka kelihatan jelaslah akhlak asli dia. Nampak apa yang sebelumnya dia sembunyikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, "Innas safar qit'atun minal adab." Jadi safar ini salah satu potongan dari adab. Artinya ketika seorang dia safar mengalami berbagai kesulitan, maka akan ketahuan watak asli seseorang ketika itu. Dan ketika safar seorang dia jauh dari teman-temannya dan hal-hal yang biasa dia temui, sehingga dia akan menemukan berbagai kesusahan, keletihan, capek, apalagi safar di zaman dulu. Maka ini yang dimaksud tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safar qit'atun minal adab." Safar ini merupakan potongan dari adab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Seorang ketika safar maka dia akan terhalangi dari makan, minum, tidur. Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dia sudah menyelesaikan kebutuhannya, maka hendaknya dia segera kembali kepada keluarganya. Ya, segera kembali kepada keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya menurunkan syariat yang mudah dan ringan, sehingga ketika seorang dia safar dia mendapatkan tambahan rukhsah atau tambahan keringanan. Padahal aslinya Islam ini agama yang mudah. Innad dina yusr. Islam ini agama yang mudah. Namun ketika seorang safar ada tambahan kemudahan. Oleh karena itu keringanan yang akan didapatkan bagi seorang musafir diantaranya boleh mengqashar sholat. Jadi mengqashar maknanya meringkas sholat. Yang tadinya 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat. Yang kedua boleh menjamak sholat. Yang harusnya sholat itu dikerjakan tepat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Ini hukum asalnya.
Tapi ketika seorang tidak mungkin sholat pada waktunya, boleh dia menjamaknya. Demikian juga boleh berbuka puasa ketika di bulan Ramadan. Boleh mengusap 2 khuf selama 3 hari. Dan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini di antara rukhsah atau keringanan yang Allah berikan bagi musafir. Jadi yang pertama, boleh mengqashar sholat. Artinya sholat duhur, sholat asar, sholat isya yang harusnya dikerjakan 4 rakaat diringkas menjadi 2. Yang kedua, boleh menjamak sholat, yaitu menggabungkan sholat pada satu waktu, menggabungkan 2 sholat. Misalkan maghrib dengan isya, boleh ditarik ke maghrib atau diakhirkan di isya. Demikian juga duhur dengan asar, boleh diawalkan di duhur atau diakhirkan ke asar. Maka ini diantara rukhsah atau keringanan bagi musafir. Bahkan ketika bulan Ramadan, boleh seorang dia tidak berpuasa. Demikian juga ketika seorang dia berwudu, ya, dia memakai khuf, memakai sepatu yang menutupi mata kakinya, dan sebelum memakainya dia dalam keadaan suci, maka ketika batal, harusnya dia membasuh kedua kakinya, boleh diusap. Ini pembahasan dalam mashul khuf. Mashul khuf yaitu mengusap 2 khuf. Demikian juga tidak wajib menunaikan sholat Jumat. Oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau menjelaskan bahwasanya safar itu sendiri juga merupakan sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Salatu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Ada 3 doa yang sangat potensial untuk dikabulkan. Da'watus shaim. Yang pertama, doa orang yang berpuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika berpuasa berbanyak doa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Maka misalkan kita pulang kampung ke Jawa atau ke daerah yang lain dan itu dinilai sebagai safar, perbanyak doa. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Maka jangan sampai kita mendolimi saudara kita dan saudara kita mendoakan keburukan bagi kita. Kenapa? Karena doa orang yang demikian ini mustajab. Jadi doa orang yang terdolimi. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menilai derajat hadis ini hasan. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud beliau menyebutkan, apabila safar seseorang semakin jauh, maka akan semakin mustajab doanya. Karena saat itu kondisi jiwa seorang semakin lemah disebabkan apa? Semakin asing dengan daerah asalnya. Apalagi di zaman dulu. Ya kalau sekarang jauh juga bahkan bisa jadi lebih cepat dibandingkan safar yang dekat. Karena jauh bisa naik pesawat, mungkin yang dekat tidak bisa. Nah, pembahasan kita kali ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah sholatnya. Apa saja hukum-hukum yang terkait dengan masalah sholat bagi musafir. Nah, ini kondisinya berubah, yang sebelumnya orang mukim menjadi musafir. Maka yang pertama terkait hukum mengqashar sholat. Maka para ulama sepakat, jadi ada ijma bahwasanya qashar sholat bagi musafir disyariatkan. Dan mereka juga sepakat bahwa sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh diqashar. Ya. Jadi kalau kita safar tadi, misalkan sholat subuh, jadi diqashar, diringkas 2 jadi 1, nggak boleh. Para ulama sepakat yang boleh diqashar hanya sholat wajib yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Adapun subuh dan maghrib maka tidak boleh diqashar bil ijma'. Dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat disyariatkan. Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam status hukum sholat qasharnya. Dan pendapat yang kuat, hukum mengqashar sholat adalah sunnah.
Jadi hukum mengqashar salat adalah sunnah bagi musafir, dan menyempurnakannya seorang musafir kok salat 4 rakaat hukumnya makruh. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi terkait dengan hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 pendapat yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid terkait hukum atau orang yang qashar dan dia dalam kondisi safar. Jadi yang pertama, bagi musafir mengqashar salat hukumnya fardu ain, hukumnya wajib, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama Dhahiriyah. Jadi kalau menurut Al-Imam Abu Hanifah, seorang safar harus mengqashar salat yang 4 rakaat, enggak boleh dia tamam menyempurnakan sholatnya, karena menurut beliau hukum mengqashar sholat hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Nah, pendapat yang kedua, qashar dan itmam, yaitu menyempurnakan sholat 4 rakaat, keduanya adalah wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu boleh memilih. Jadi boleh memilih antara keduanya, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi ketika safar, boleh seorang dia mengqashar, boleh seorang dia itmam, menyempurnakan sholatnya. Jadi boleh sholat duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian pendapat ketiga, mengqashar sholat hukumnya sunnah. Jadi hukumnya dianjurkan. Dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Malik, demikian juga ulama Hanabilah. Dan ini yang insya Allah pendapat yang cukup kuat. Adapun pendapat yang keempat, qashar adalah rukhsah, keringanan. Dan itmam menyempurnakan sholat 4 rakaat lebih utama. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di negeri kita di Indonesia, biasanya mengambil pendapat ini. Meskipun qashar, meskipun safar, tetap menyempurnakan sholat yang 4 rakaat. Karena ini pendapat ulama Syafi'iyah. Namun, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, mengqashar sholat ketika safar hukumnya mustahab, hukumnya sunnah dan dianjurkan. Adapun menyempurnakannya, yaitu sholat 4 rakaat dikerjakan 4 rakaat, maka hukumnya adalah makruh. Jadi hukumnya makruh. Kemudian terkait dengan hal ini, maka disebutkan oleh para ulama, karena tujuan qashar, jadi bagi musafir adalah rukhsah, disebabkan karena kesusahan, sebagaimana halnya keringanan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana halnya keringanan untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu, disebutkan oleh Ya'la bin Umayyah, maka beliau pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah di surah An-Nisa ayat 101. Laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Tidak berdosa bagimu mengqashar salat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Padahal ketika itu para sahabat dalam keadaan aman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, aku juga dulu heran sebagaimana apa yang engkau herankan wahai Ya'la bin Umayyah. Maka aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 101, maka Nabi katakan, qashar itu shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Qashar itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian, faqbalu shadaqatahu. Maka terimalah sedekahnya. Maka qashar ini keringanan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi qashar ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahasanya mengqashar salat ketika safar ini hukumnya mustahab, hukumnya sunnah adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau safar, beliau selalu mengqashar salat. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan ketika safar beliau menyempurnakan salatnya. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi ketika safar menyempurnakan salatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqashar salat yang 4 rakaat dengan mengerjakannya 2 rakaat ketika keluar untuk safar sampai kembali ke Madinah. Maka kata Ibnu Qayyim, Nabi itu biasa mengqashar salat yang 4 menjadi 2 ketika safar sampai beliau kembali ke Madinah. Dan tidak ada yang benar satupun bahwa beliau menyempurnakan salat yang 4 rakaat ketika safar. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi mengqashar dan menyempurnakan salat ketika safar, berbuka dan berpuasa, maka ini tidak sahih dan beliau dengar ini dari gurunya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari, yaitu kata Anas, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis sha'im 'alal muftir walal muftir 'ala sha'im. Kami dulu safar bersama Nabi, maka orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka, demikian juga sebaliknya. Orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, hadis ini tidak menyebutkan tentang qashar dan itmam, akan tapi menyebutkan tentang masalah buka dan puasa bagi musafir. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, mengqashar salat ketika safar hukumnya sunnah. Jadi hukumnya mustahab. Kemudian pembahasan kedua, kapankah seorang itu safar dan boleh mengqashar salat? Jadi jarak safarnya itu berapa? Maka dibahas oleh para ulama, ada beberapa pendapat tentang jarak safar yang boleh bagi seseorang mengqashar salatnya. Secara umum ada 3 pendapat. Jadi secara umum berapakah jarak safar yang menjadikan seorang boleh mengqashar salat? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya safar tidak memiliki batasan tertentu, maka boleh mengqashar salat pada setiap kali safar apabila menurut urf, menurut adat masyarakat setempat itu disebut dengan safar. Misal dari Bogor ke Jogja safar, ya boleh mengqashar salat. Dari Bogor ke Bandung safar, maka boleh mengqashar salat. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya selama sebuah perjalanan tersebut dikatakan safar, maka boleh mengqashar salat. Dan ini pendapat ulama Dhahiriyah dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Karena syariat tidak memberi batasan jarak tertentu untuk jarak safar. Jadi tidak memberikan batasan tertentu. Oleh karena itu, kalau syariat tidak memberikan batasan, dikembalikan kepada urf masyarakat yang ada. Di antara dalil akan hal ini, Allah sebutkan di surah An-Nisa 101 tadi. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian safar di atas muka bumi, maka tidak berdosa bagi kalian mengqashar salat. Maka dhahir ayat, yaitu surah An-Nisa 101, menunjukkan qashar ini terkait dengan bepergian. Wa idza darabtum fil ard. Apabila kalian bepergian di atas muka bumi tanpa ada batasan tertentu. Jadi tanpa ada batasan tertentu. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwasanya batas safar itu 48 mil, atau ya kira-kira setara dengan 80 km. Maka ketika seorang dia melakukan sebuah perjalanan dan jaraknya itu 48 mil, atau sekira 80 kilo, maka boleh baginya mengqashar sholat. Dan ini pendapat sahabat Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Hasan al-Basri, kemudian Az-Zuhri, demikian juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Banyak ulama yang berpendapat demikian. Jadi banyak ulama yang berpendapat demikian. Apa dalilnya? Dalil akan hal ini di antara hadis Abu Hurairah. Nabi katakan, la yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah laisa ma'aha hurmah. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang wanita, tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar masirata yaumin wa lailah, yang jaraknya sehari semalam tanpa mahram. Jadi hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bepergian jauh dengan jarak perjalanan sehari semalam, inilah yang dinamakan safar. Nah, sementara jarak sehari semalam di zaman Nabi itu kira-kira 4 burud. 4 burud itu sekitar 48 mil atau 80 km. Maka dari sini jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat seorang itu dikatakan safar apabila sudah menempuh perjalanan sekitar 80 km. Ini pendapat yang cukup kuat supaya jelas kapan seorang dikatakan safar atau tidak. Demikian juga riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar sholat jika kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan. Jadi 4 burud tadi maknanya 48 mil, ya, maka ini sekitar 80 km. Meskipun ya, riwayat ini tidak sahih. Kemudian riwayat yang lain, riwayat Abdullah bin Umar, demikian juga Abdullah bin Abbas, mereka berdua mengqashar dan berbuka di batas 4 burud. Itu sekitar 80 km. Jadi sekitar 80 km. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang mudah bagi kita. Artinya, supaya apa ya, orang itu nggak bingung, ini menurut masyarakat disebut safar atau tidak, maka pendapat ini juga memudahkan bagi kita. Pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang ketiga, batas safar itu perjalanan 3 hari 3 malam dengan perjalanan onta. Dan ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, As-Sa'bi, kemudian An-Nakhai, demikian juga madhab Abu Hanifah. Dalil akan hal ini, hadis Abdullah bin Umar, Nabi katakan, la tusafiril mar'ah thalathata ayyam illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar selama 3 hari, yaitu perjalanan 3 hari dengan onta kecuali bersama dengan mahram. Jadi kecuali bersama dengan mahram. Demikian juga hadis yaitu Ali bin Abi Thalib tentang mengusap khuf. Beliau katakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Allah menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, untuk mengusap khuf, wa yauman wa lailatan lil mukim, sehari semalam untuk mukim. Maka ini pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini, yaitu bahwasanya batasan qashar itu perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. Jaraknya berapa ya? Tentu kurang jelas. Dan wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ghazi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang memudahkan bagi kita adalah pendapat mayoritas para ulama,
yang mengatakan bahwasanya jarak safar, seorang itu dikatakan safar apabila menempuh perjalanan sehari semalam. Ya, kira-kira sekitar 48 mil atau 80 kilometer. Maka dari sini kita tahu terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Jika seorang dia safar dengan jarak lebih dari 80 km, maka tidak usah ragu bahwasanya dia sedang, jika seorang melakukan perjalanan jaraknya melebihi 80 km, maka enggak usah ragu bahwasanya dia sedang safar. Karena Nabi menamakan jarak tersebut dengan safar berdasarkan tadi hadis Abu Hurairah. Jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah. Demikian juga jika seseorang melakukan perjalanan kurang dari 80 km, apalagi menurut kebiasaan masyarakat itu tidak disebut safar, misalkan Jabodetabek, orang misalkan dari Bogor ke Bekasi, Bogor ke Depok, ke Jakarta, setiap hari demikian, maka apakah mereka boleh mengqashar sholat? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Baik kita mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya qashar itu boleh bagi musafir yang melakukan perjalanan 80 km ke atas, atau menurut adat. Menurut orang di tempat kita melakukan perjalanan di Jabodetabek ini tidak disebut qashar. Seandainya qashar, orang di Bogor kerja di Jakarta mengqashar sholatnya terus dia, maka ini tidak demikian. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat ya terkait dengan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh para ulama terkait macam-macam safar. Jadi macam-macam safar. Jadi safar ini kalau ditinjau dari hukumnya macam-macam. Ada yang safar haram, yakni seorang melakukan safar tujuannya untuk jual khamr, ya kan? Atau beli barang haram, ya kan? Atau dengan wanita yang bukan mahramnya dan seterusnya, maka ini safar yang haram. Ada safar yang wajib, misalkan untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh yang wajib, atau berjihad yang wajib, maka ini wajib. Ada safar yang mustahab, dianjurkan, yaitu safar untuk umroh yang sunnah, atau haji yang sunnah, berarti haji yang kedua, dan seterusnya. Ada safar yang mubah, yang hukumnya boleh ketika seorang dia safar untuk berdagang, demikian juga tugas kerja, tugas dinas, dan seterusnya, selama itu boleh, maka hukumnya boleh. Dan ada safar yang makruh, yaitu safar sendiri pada malam hari tanpa ada teman, kecuali untuk urusan yang mendesak. Oleh karena itu Nabi katakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sara raqibun bilailah wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa yang aku ketahui dalam kesendirian, niscaya tidak ada orang yang berjalan dengan kendaraannya pada malam hari secara sendirian. Ini di zaman Nabi, maka safar sendirian di malam hari hukumnya dimakruhkan. Jadi hukumnya dimakruhkan. Maka ini macam-macam safar. Maka dibahas oleh para ulama, kapankah safar yang membolehkan seorang untuk mengqashar sholat? Maka jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya dibolehkannya mengqashar sholat apabila safarnya itu safar wajib, ya, apabila safarnya safar wajib atau sunnah atau mubah. Berarti nggak boleh seorang ketika safar, misalkan dari Bogor ke Surabaya, tujuannya di sana menjual khamr, ya, tujuannya atau ingin mencuri di sana. Maka boleh nggak dia dalam perjalanannya mengqashar sholat, padahal perjalanannya jauh. Baik menurut urf, menurut jarak, dia disebut safar. Maka mayoritas para ulama berpendapat tidak boleh mengqashar sholat. Kenapa? Karena safarnya safar haram. Karena tujuannya dia pergi ke Surabaya untuk bermaksiat. Maka ini
pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Adapun pendapat yang lain tetap boleh, karena mengqashar sholat ini terkait dengan rukhsah. Tujuannya adalah untuk meringankan beban taklif, maka tidak disyaratkan mendapatkan maslahat atau tidak berhak didapatkan kecuali orang yang melakukan ketaatan. Dan wallahu a'lam bishawab, dalam rangka kehati-hatian, ya jangan sampai seorang dia safar tujuannya untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, kapan seorang dia memulai qashar ketika safar? Apakah ketika niat safar, misalkan sedang di rumahnya, dia misalkan nanti kita jam 2 akan safar ke Jogja. Kemudian apakah boleh bagi kita mengqashar sholat, misalkan sholat duhur di rumah kita, masih di Bogor, sebelum berangkat mengqashar sholat, atau seperti apa? Maka dibahas oleh para ulama, dari mana seorang dia memulai atau boleh mengqashar sholat ketika safar. Maka apabila seorang musafir telah keluar dari kotanya, maka dia boleh mulai mengqashar sholat. Jadi terkait dengan hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kapankah boleh mulai mengqashar sholat. Nah, pendapat yang kuat tadi, orang itu boleh mengqashar sholat apabila telah keluar dari kotanya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Shallaitu dhuhra ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidil Khulaifah rak'atain." Aku pernah sholat duhur bersama Nabi 4 rakaat di Madinah. Berarti masih di tempat tinggalnya. Adapun di Dzul Khulaifah beliau sholat 2 rakaat. Nah, hadis ini, hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan Nabi mulai mengqashar sholat kapan? Tatkala keluar dari Madinah. Dan Dzul Khulaifah itu ya sekitar 11 kilo lah dari Madinah. Berarti sudah keluar dari kota Madinah. Maka ini jadikan patokan oleh para ulama, boleh mengqashar itu kapan? Mulai boleh mengqashar sholat ketika sudah keluar kota yang dia tinggali. Jadi keluar kota dari yang dia tinggali. Demikian juga seorang musafir jika pulang dari safarnya, maka dia masih boleh mengqashar sholat selama belum masuk ke kota tempat tinggalnya. Jadi kalau kita misalkan pulang dari Surabaya ke Bogor sampai Bogor, nggak boleh lagi mengqashar sholat. Tapi kalau belum masuk kota Bogor, maka boleh mengqashar sholat. Nah, ini pendapat yang kuat dari kalangan para ulama. Kemudian lil faidah, untuk tambahan faidah, ada pendapat yang lain. Pendapat yang pertama diantaranya, meskipun masih di rumah, jika niatnya itu safar, maka dia sudah boleh mengqashar sholat. Jadi misalkan, dan ini mudah bagi kita ya, kalau kita ambil pendapat ini. Jadi misalkan seorang, saya ingin pergi ke Jogja siang tadi, ya masih di rumah dia sudah boleh mengqashar sholat. Pendapat yang kedua, ia boleh mengqashar sholat kalau sudah naik kendaraannya. Jadi kalau dia sudah naik kendaraannya, misalkan naik mobilnya atau yang semisalnya. Kemudian pendapat yang ketiga, jika sudah keluar dari rumah siang hari, maka ia boleh mengqashar apabila telah masuk malam hari. Ini tentu perjalanan sudah sangat jauh kalau sekarang ya. Kalau dia keluar siang hari, boleh mengqashar baru malam hari. Jika keluar malam hari, maka dia tidak boleh mengqashar kecuali di waktu siang. Dan ini pendapat Mujahid. Kemudian pendapat yang berikutnya, tatkala seorang telah meninggalkan rumahnya, maka dia sudah boleh mengqashar sholat. Ini pendapat Atha, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam Majmu'. Demikian juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan pendapat yang kelima, dan ini pendapat mayoritas para ulama tadi, boleh seorang dia mengqashar sholat apabila sudah keluar dari negerinya atau tempat tinggalnya. Istilahnya idza faraqa amira qaryatih.
kalau dia sudah meninggalkan atau keluar dari negerinya. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dan biasanya ya kalau bukan di kota ya, mungkin kita Bogor ke Jakarta nggak ada yang namanya daerah yang itu nggak ada penduduknya. Biasanya antar kabupaten itu ada seperti daerah yang luas nggak ada penduduknya. Itulah seorang dia boleh mulai mengkosor di situ. Kalau bahasa Jawanya bulak ya, seperti bulak gitu, dia nggak ada rumah-rumah, biasanya sawah yang panjang, nanti baru masuk ke daerah yang lain. Nah inilah kalau pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, seorang boleh mulai mengkosor sholatnya. Kalau dia sudah meninggalkan negerinya. Nah, biasanya dia sudah tidak melihat perkampungan atau rumah-rumah di tempat tinggalnya. Nah, di antaranya apa? Dibatasi oleh hal tadi. Ini di antaranya di kabupaten-kabupaten di Jawa biasanya demikian. Antara satu kabupaten ke kabupaten yang lain, itu biasa sebelum masuk ke kabupaten yang lain nggak langsung masuk, tapi ada jarak yang itu mungkin banyak sawah ya. Nah, itulah seorang dia boleh mulai mengkosor. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Adapun kalau misalkan di daerah Jabodetabek, apakah seorang misalkan keluar misalkan dari Bogor, kapan seorang dia boleh mulai mengkosor? Maka tatkala kita sudah masuk ke Jakarta, ya kita boleh mengkosor. Apalagi kita sudah di bandara, jelas boleh mulai mengkosor. Demikian juga Jakarta ini macam-macam, ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Maka wallahu a'lam bishawab, ketika dia meninggalkan daerahnya, misalkan dari Jakarta Selatan ke bandara, maka dia sudah boleh mulai mengkosor di bandara. Dan seterusnya. Mengingat tadi juga terkait dengan hal ini ada sebagian ulama yang berpendapat ketika sudah meninggalkan rumahnya boleh seorang dia mulai mengkosor. Tapi kalau tidak tentu akan menyulitkan karena tadi kosor itu tujuannya apa? Memberikan keringanan. Jadi memberikan keringanan. Maka kalau seorang dia misalkan selama di Jakarta, seorang di bandara pun belum boleh mengkosor sholatnya, ya ini tentu akan menyulitkan orang yang safar. Ini akan menyulitkan orang yang safar dan ini bertentangan dengan syariat rukhsah atau keringanan bagi musafir boleh mengkosor sholat. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang penting, sholat sunnah bagi musafir. Apakah bagi seorang yang safar tetap dianjurkan mengerjakan sholat sunnah? Maka yang pertama, untuk sholat sunnah rawatib, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat sunnah rawatib bagi musafir. Maka Ibnu Umar dan lainnya memakruhkannya. Sementara Imam Syafi'i, demikian juga mayoritas para ulama tetap menganjurkannya. Dalilnya adalah hadis mutlak tentang disunahkannya sholat rawatib. Maka ada beda pendapat, apakah ketika safar tetap dianjurkan sholat sunnah qobliyah duhur misalkan, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya, dan seterusnya. Maka mayoritas para ulama berpendapat, sholat sunnah rawatib tetap dianjurkan. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang cukup kuat adalah disunahkan meninggalkan sholat sunnah rawatib, hukumnya sunnah, ketika safar kecuali sholat sunnah subuh dan sholat witir. Ini saya ulang, maka dianjurkan seorang dia meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali dua. Sholat qobliyah subuh dan sholat witir. Adapun sholat qobliyah subuh karena Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkannya. Demikian juga sholat witir, Nabi SAW beliau juga tidak pernah meninggalkannya. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini sesuai dengan tujuan ketika safar, yaitu ada rukhsah di sana. Kalau seorang dia boleh mengkosor sholat, apalagi meninggalkan sholat sunnah rawatib.
Dan seandainya kita punya kebiasaan ya, ketika mukim kita biasa sholat sunnah rawatib, ketika safar kita tidak melakukannya, insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala dengannya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida maridul abdu aw safara kudibalahu maka ya'malu bihi mukiman sohihan." Apabila seorang itu sakit atau kondisi safar, maka akan tetap tercatat baginya amal ibadah yang biasa dia lakukan ketika mukim. Maka ini enak. Orang biasa sholat sunnah rawatib, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kemudian dia safar, dia tidak mengerjakannya, bahkan dia mengqashar antara sholat itu. Maka dia tetap akan mendapatkan pahala sholat sunnah rawatib. Kenapa? Biasa mengerjakannya. Karena dia biasa mengerjakannya. Adapun untuk sholat sunnah fajar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya walaupun saat safar. Berdasarkan hadis Aisyah tentang sholat sunnah fajar, beliau menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya satu kali pun. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan qobliyah subuh. Illa li udrin, ya, kecuali udur. Tapi udur jangan jadi hobi. Jadi hobi itu bangunnya kesiangan terus. Jadi sholat sunnah fajarnya lewat terus. Maka dia akan terlewat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar, artinya 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Maka seolah-olah kalau orang dia meninggalkan hal ini, dia kehilangan yang demikian. Oh, Ustaz, saya nggak merasa kehilangan. Iya, ya kita karena ya boleh jadi lemahnya keimanan kita, ya kan? Maka seolah-olah kalau tertinggal sholat sunnah qobliyah subuh, biasa-biasa saja, ya kan? Oh, kok sholat sunnah qobliyah subuh, sholat subuh tertinggal aja biasa saja. Ini musibah yang demikian. Jadi kalau ada orang dia di dalam hatinya tertinggal sholat, kemudian ya perasaannya biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang hilang, maka ini perlu diperbaiki. Apalagi sholat wajib yang sangat ditekankan. Sholat wajib semuanya ditekankan. Allah katakan, "Hafidhu ala sholawati wa sholati wusta wa kunu lillahi qanitin." Jadi jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Maka sholat wusta kata para ulama sholat asar. Ini pendapat yang kuat. Oleh karena itu orang yang dia tertinggal sholat asar seolah-olah mendapatkan musibah, kehilangan keluarga dan hartanya. Kata Nabi, ma fatathu sholatul asri, siapa yang tertinggal sholat asar, faka'annama wutira ahluhu wa malu. Maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, suaminya, orang tuanya, dan hartanya hilang. Kalau tertinggal sholat asar, Nabi gunakan redaksi fatat, artinya nggak sengaja. Adapun sengaja, dosanya lebih besar. Nabi katakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapus amalannya. Maka ini bukan perkara yang ringan. Jadi masalah sholat ini bukan perkara yang ringan. Sehingga meskipun itu sunnah, kalau Nabi biasa kerjakan, ya kita kerjakan. Jadi sholat sunnah fajar biasa Nabi kerjakan, baik ketika safar ataupun mukim. Demikian juga sholat sunnah witir. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dalam safar di atas kendaraan beliau, kemanapun hewan tunggangan beliau mengarah. Maka ini dalil sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan, ya, bahkan beliau mengerjakan sholat sunnah witir di atas kendaraan beliau. Adapun sholat sunnah tadi, ya, sholat sunnah yang lain, ya, sholat sunnah yang lain selain sholat rawatib, jadi sholat mutlak misalkan tetap disyariatkan baik ketika safar ataupun mukim. Misalkan sholat duha, sholat tahajud, ya, atau sholat setelah wudhu, sholat tawaf, ya, sholat tahiyatul masjid, dan seterusnya. Maka para ulama sepakat tetap dianjurkan ketika safar. Jadi tetap dianjurkan ketika safar.
Maka ini pembahasan yang penting terkait hal ini. Kemudian yang berikutnya, berapa lamakah orang dia boleh mengqashar sholatnya ketika safar? Maka ini juga pembahasan yang penting. Seorang musafir itu tetap disyariatkan mengqashar sholat selama perjalanannya tersebut atau selama dalam safarnya tersebut belum sampai tempat tujuan, sekalipun dalam waktu yang lama. Namun jika ia telah sampai kepada kota yang dituju, maka berapa masa yang disyariatkan qashar di sana? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Jadi selama dalam perjalanan belum sampai tempat tujuan, misalkan kita ada orang dia misalkan keliling dunia, ya naik apalah, naik mobil atau apa, maka dia tujuannya ke satu tempat. Yang selama dalam perjalanan, selama dia belum sampai tempat tujuan, maka dia boleh mengqashar sholat. Nah, yang dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau sudah sampai tempat tujuan, boleh enggak dia mengqashar sholatnya? Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Jadi pendapat yang pertama, tetap boleh mengqashar sholat selama 19 hari. Jika ia ingin menetap lebih dari 19 hari, maka hari yang ke-20 dia itmam, menyempurnakan sholatnya. Yaitu dia wajib menyempurnakan sholat sejak hari ke-20 dan seterusnya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu ada dua bagian yang dijelaskan oleh para ulama. Satu, jika seorang dia safar memiliki kebutuhan dan nggak tahu kapan selesainya. Jika selesai hari ini maka dia pulang, kalau nggak selesai maka dia seterusnya akan tetap di situ. Maka kondisi ini boleh mengqashar sholat sekalipun dalam waktu yang lama. Dan ini pendapat atau asar dari sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar, beliau pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan dan mengqashar sholatnya. Kenapa? Karena di situ beliau memang nggak tahu berapa lama akan tinggal sampai selesai urusannya. Misalkan kita pergi ke Jogja untuk nyari saudara kita yang hilang. Kita nggak tahu ini berapa hari kita akan tinggal di Jogja. Sampai ketemu, ternyata ketemunya 2 bulan misalkan. Maka boleh nggak seorang dia mengqashar sholat selama 2 bulan di Jogja? Maka jawabannya boleh. Karena dia punya urusan yang dia sendiri nggak tahu berapa lama dia akan tinggal di situ. Nah, kondisi kedua, dia tahu, dia menentukan waktu tinggalnya. Misalkan perjalanan dinas, atau perjalanan, atau dia kerja di kontrak sekian tahun, dia tahu, dia akan tinggal berapa lama di situ. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama, batasannya. Pendapat jumhur, seorang dia boleh mengqashar sholat selama 4 hari. Jadi selama 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, mulai hari ke-5, maka dia itmam, yaitu menyempurnakan sholatnya. Maka dia menyempurnakan sholatnya. Maka ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi jika seorang dia niat tinggal di sebuah tempat selama 4 hari, atau lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh lagi mengqashar sholat. Dalil mereka apa? Nabi tinggal selama 4 hari mengqashar sholat ketika haji wada. Karena beliau datang pada pagi hari tanggal 4 Zulhijjah, beliau menetap di Al-Ad'ad atau Al-Abdah, kemudian selama 4 hari sampai pada tanggal 8, beliau mengqashar sholat di situ. Setelah itu enggak. Maka dari sini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, seorang dia boleh mengqashar sholat apabila tinggal selama 4 hari. Kalau lebih dari itu, hari ke-5 dan seterusnya, dia tamam. Pendapat yang kedua 19 hari. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas, kata beliau, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah tis'ata asyara yauman yusalli raka'atain. Nabi tinggal di Mekah selama 19 hari, sholat 2 rakaat. Jadi beliau status sholatnya qashar sholat. Dan dalam riwayat kedua Ibnu Abbas katakan kami tinggal ketika safar tanpa menyebutkan nama tempatnya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini ketika seorang dia sudah tahu berapa lama dia akan tinggal di tempat safarnya, berapa lama dia akan tinggal di tempat safarnya, maka paling enggak ada dua pendapat, 4 hari atau 19 hari. Yang 4 hari ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dalilnya haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat kedua 19 hari, pendapat Abdullah bin Abbas dan beberapa ulama. Tadi dalilnya apa? Kata Abdullah bin Abbas, Nabi mengqashar sholat di Mekah selama 19 hari. Tapi dalam rangka kehati-hatian, wallahu a'lam bishawab, maka seorang dia bisa mengambil pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Oleh karena itu tidak boleh, misalkan seorang dia tahu, misalkan orang Jogja, dia kuliah di IPB Bogor. Selama kuliah dia mengqashar sholat. Ya padahal orang kuliah ya tahulah. Ya rata-rata misalkan lulus dia selesai 8 semester, dia tahu tinggal di situ itu kira-kira berapa. Maka enggak boleh baginya mengqashar sholat terus, ya. Dia qashar sholatnya. Kenapa saya safar ini statusnya di sini? Tidak demikian. Bahkan ini menurut jumhur ulama pun dia tinggal melebihi 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya karena dia tahu tujuannya di situ apa. Kecuali tadi dia nggak tahu, cari orang hilang atau mencari saudaranya yang apa, atau dia kerja kontrak, kerja nguli, nggak tahu berapa lama dia di situ, maka boleh mengqashar sholat. Tapi kalau dia tahu, maka dalam hal ini tidak boleh mengqashar sholat lebih dari 4 hari. Jadi menurut mayoritas para ulama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau musafir sholat di belakang imam yang mukim? Maka ada 3 keadaan. Jadi kalau kita safar, kita ke masjid, imamnya mukim. Maka ada 3 keadaan. Yang pertama, menjumpai sholat sampai 3 atau 4 rakaat. Jadi misalkan kita sholat duhur di belakang orang yang mukim, sholat maghrib di belakang orang yang mukim, kita safar itu. Maka ketika seorang menjumpai sholat imam 3 atau 4 rakaat, harus menyempurnakan jumlah rakaat sholat. Maka seorang dia menunaikan 4 rakaat, dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Apa dalilnya? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, fala tahtalifu alaih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jangan kalian menyelisihinya. Jadi jangan kalian menyelisihinya. Jadi ini keadaan yang pertama. Jadi kalau kita safar, kemudian sudah sampai tempat tujuan, meskipun kita tahu kurang dari 4 hari, maka di situ kita sholat di masjid, ya sempurna bareng mukim. Kondisi yang kedua, menjumpai sholat imam 1 atau 2 rakaat saja. Misalkan sholat duhur masuk di rakaat ketiga. Kita sholat duhur masbuk tuh. Ada imam mukim di situ. Kita masuk di rakaat ketiga atau mendapati 1 rakaat. Maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama, harus menyempurnakan 4 rakaat. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dalil mereka adalah keadaan yang pertama tadi. Yaitu keadaan yang pertama. Itu dikatakan kepada Abdullah bin Umar, al-musafir yudriku rak'ataini min sholatil qaum, yakni al-mukimin an tujzihi ar-rak'atan au yusalli bi sholatihim. Jadi kata Abu Mijlaz kepada Abdullah bin Umar, aku bertanya kepada beliau, apabila ada musafir mendapati 2 rakaat sholat suatu kaum yang mukim, apakah cukup sholat 2 rakaat atau sholat seperti mereka? Maka beliau pun dohika, tertawa dan mengatakan yusalli bis sholatihim. Sholatlah kalian sebagaimana sholat mereka. Berarti sholatnya dalam hal ini dia mengikuti. Yaitu sholatnya dalam hal ini dia menyempurnakannya, yaitu sebanyak 4 rakaat. Pendapat yang kedua, cukup 2 rakaat, dan ini pendapat As-Sa'bi, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang cukup kuat adalah pendapat dari Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita memang safar, kemudian sholat bareng orang yang mukim, kita sempurnakan. Meskipun kita masbuk. Jadi kita sempurnakan.
Kemudian kondisi yang ketiga, mendapati sholat imam kurang dari 1 rakaat. Jadi kita masuk sudah rakaat keempat setelah rukuknya imam. Berarti kita tidak mendapati rakaat imam ketika itu. Maka pendapat Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Ibrahim An-Nakhai dan Az-Zuhri, demikian juga yang lain boleh mengqashar. Apa dalil mereka? Karena dia tidak mendapati jamaah. Nah, maka untuk dikatakan mendapati sholat minimal mendapati 1 rakaat. Tapi kalau dia sudah ketinggalan rukuk imam di rakaat terakhir, berarti dia tidak mendapati jamaah, sehingga dia boleh mengqashar sholat. Asal bisa difahami ya. Jadi ada 3 kondisi seorang musafir ketika berada makmum di belakang mukim. Kalau sejak awal ya ikut saja. Kemudian kalau dia mendapati rakaat imam, baik 1 ataupun 2, berarti mendapati rakaat imam, mendapati jamaah, dia juga sempurnakan. Tapi kalau tidak mendapati, artinya di rakaat terakhir setelah imam bangkit dari rukuk, maka dia dalam hal ini tidak mendapati jamaah, maka dia boleh mengqashar sholat. Jadi boleh mengqashar sholat. Nah sekarang permasalahan berikutnya dibalik. Makmum mukim sholat di belakang imam musafir. Jadi kalau tadi kan apa? Seorang musafir dia sholat di belakang imam yang mukim. Nah, sekarang dibalik, musafirnya jadi imam, makmumnya justru yang mukim. Maka apabila orang mukim menunaikan sholat yang berjumlah 4 rakaat di belakang imam yang musafir, maka para ulama sepakat ia harus menyempurnakan sholat 4 rakaat setelah imam salam. Bisa difahami ya, misalkan saya musafir, bapak-bapak mukim di sini, mempersilakan saya jadi imam, maka misalkan sholat duhur, salah sholatnya 2 rakaat, saya qashar. Maka bapak gak boleh salam di 2 rakaat, tapi apa? Bangkit rakaat ketiga dan keempat untuk menyempurnakannya. Kenapa? Karena kondisinya mukim. Adapun bagi imam statusnya dia musafir. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qadima Makkah shallalahum rak'atain. Jadi Umar kalau beliau datang ke Mekah salat 2 rakaat. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengatakan ya ahla Makkah atimmu sholatakum fa inna qaumun safar. Jadi imam diangkat jadi Umar diangkat jadi imam ketika beliau di Mekah, padahal beliau di Madinah. Berarti safar ke Mekah. Maka kata Umar, ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, atimu sholatakum. Sempurnakan sholat kalian. Fa inna qaumun safar, karena kami ini orang yang safar. Dan ini beberapa hukum terkait safar. Sampai jam berapa ini? Dulu ya. Kita lanjutkan tentang jamak sekarang sedikit. Kali tadi safar, sekarang sebab untuk jamak sholat. Jadi sebab-sebab jamak, maka diantaranya boleh seorang dia menjamak sholat ketika safar. Jadi menjamak itu maknanya menggabungkan 2 sholat di 1 waktu. Nah, seorang musafir boleh menjamak sholat antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Baik dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Pada saat safar dan boleh baginya qashar. Oleh karena itu seorang musafir biasanya dia jamak sekaligus qashar. Ini pendapat mayoritas para ulama di antaranya mazhab Syafi'iyah, demikian juga Hanabilah. Mazhab Syafi'iyah demikian juga Hanabilah. Dalil mereka adalah hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri. Nabi itu ketika safar sebelum tergelincir matahari, berarti sebelum duhur, misalkan safar jam 10, jam 11 di tempat kita. Maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu asar. Berarti kalau beliau safar sebelum duhur, maka beliau tidak jamak duhur dan asar di jamak takdim, tapi duhurnya diakhirkan. Jadi kata Anas, akhara ad-dhuhra ila waqtil asri. Beliau mengakhirkan duhur sampai masuk waktu asar. Tsumma yajma'u bainahuma, kemudian beliau menjamak keduanya.
Wa idza zaghat shalat dhuhra tsumma raqiba. Apabila beliau safarnya ketika matahari sudah tergelincir, misal kita safar jam 1. Maka beliau sholat duhur, kemudian beliau pergi. Artinya beliau menjamaknya dengan asar. Maka ini pelajaran bagi kita. Apabila kita safar itu, misalkan sebelum masuk waktu sholat, ya, sebelum masuk waktu sholat yang pertama, maka kita jamak takhir. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, ya kita jamak takdim. Jadi kita jamak takdim. Kalau kita di perjalanan, boleh dijamak dan qashar. Jadi kalau kita di perjalanan, maka boleh jamak dan qashar. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lain, hadis Mu'adz bin Jabal, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami pernah keluar bersama Nabi dalam perang Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Maka Nabi salat zuhur dan asar dengan jamak, maghrib isya dengan jamak. Maka boleh. Ini dua dalil yang menunjukkan boleh menjamak salat ketika safar. Jadi boleh menjamak salat ketika safar. Kemudian, yang kedua jamak sholat ketika sakit. Jadi ketika safar boleh, yang kedua ketika sakit. Maka orang yang sakit boleh menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Dan ini pendapat ulama Hanabilah. Di antara demikian juga Malikiyah. Di antara dalilnya hadis Abdullah bin Abbas, yaitu jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Nabi pernah menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, padahal beliau ketika itu tidak dalam kondisi takut dan tidak ada hujan. Dan dalam riwayat yang lain fi ghairi khaufin wala safar, ketika tidak takut dan tidak safar. Maka Ibnu Abbas beliau ditanya, ma'aroda ila dzalik. Lantas apa tujuan beliau melakukan jamak tadi? Wong enggak safar, enggak hujan, enggak takut kok menjamak duhur dan asar di Madinah, maghrib dan isya di Madinah. Maka kata Abdullah bin Abbas, arada alla yuhrija ummatahu ahadan min ummatihi, yaitu Nabi ingin agar tidak memberatkan umat beliau. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidak ingin merepotkan seorang pun dari umat beliau. Maka berdasarkan hadis ini, yaitu berdasarkan hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberatkan umat beliau. Maka jamak itu ilahnya adalah ketika seorang dia sulit sholat tepat pada waktunya, maka boleh menjamak. Di antara sulit sholat tepat pada waktunya atau pada sesuai waktunya ketika sakit. Jadi ketika sakit, maka seorang dia boleh menjamak sholatnya. Demikian juga berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Nabi perintahkan Sahlah binti Suhail dan Hamnah binti Jahas ketika istihadah, ya, istihadah itu keluar darah terus menerus, bukan darah haid, untuk mengakhirkan duhur dan menyegerakan asar. Dengan menjamak antara keduanya dengan sekali mandi. Maka ini hadis yang menunjukkan ketika seorang sakit, dia boleh menjamak sholat. Yang kedua, jamak sholat boleh ketika hujan. Ketika turun salju misalkan, atau ketika kondisi sangat dingin. Maka jumhur atau mayoritas para ulama sebutkan kriteria hujan yang boleh dijamak apabila hujannya tersebut membuat baju basah. Atau salju, atau kondisi sangat dingin. Mereka dalilnya dengan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Yaitu kata Ibn Abbas, fi ghairi khaufin wala matar. Jadi tidak karena takut, tidak ada hujan. Maka di sini menunjukkan ketakutan dan hujan merupakan sebab yang dijadikan oleh Nabi SAW menjamak sholat. Jadi menjamak sholat. Oleh karena itu, misalkan antara maghrib dan isya hujan deras. Kita sudah di masjid, boleh nggak seorang dia menjamak sholat isya dengan maghrib? Jawabannya boleh. Bahkan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Karena tujuan jamak ini terkait dengan masyaqqah. Ini jamak ini terkait dengan masyaqqah, yaitu terkait dengan kesulitan seorang dia sholat tepat pada waktunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya
kapankah seorang dia boleh menjamak sholat? Satu, orang yang menunaikan ibadah haji, maka dia boleh menjamak takdim antara duhur dan asar ketika di Arafah. Maka dia menjamak sholat duhur dan asar. Maka ada khutbah Arafah di Masjid Namirah, maka khutbah dulu, kemudian nanti sholat duhur dan asar dijamak. Demikian juga jamak sholat boleh bagi musafir, duhur dan asar, maghrib dan isya dengan jamak takdim, ini menurut mayoritas para ulama. Demikian juga menjamak boleh bagi orang yang sakit. Jadi jamak takdim untuk orang yang sakit. Maka ini juga dibolehkan. Kemudian menjamak sholat juga boleh ketika kondisi hujan deras. Jadi hujan deras, ketika kondisi itu sangat dingin, turun salju atau angin kencang, maka ini boleh seorang dia menjamak sholatnya. Dan dikiaskan dengan hal ini kesulitan tadi, misal orang ada profesi seorang dokter, kemudian dia dokter bedah, dia harus mengoperasi pasiennya. Misalkan antara duhur dan asar. Jadi dia mengoperasi jam 1 siang dan lama, katakanlah kalau dia teruskan bisa jadi dia nggak sholat asarnya. Maka boleh asarnya ini dia jamak takdim dengan duhurnya. Jadi dengan duhurnya. Atau misalkan antara maghrib dan isya dan seterusnya. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menjamak ini rukhsah bagi, atau sebabnya adalah masyaqqah, kesulitan. Seorang dia sulit untuk sholat tepat pada waktunya atau sesuai dengan waktunya, maka dia boleh menjamaknya. Tapi kalau dia bisa sholat sesuai waktunya, maka dia tidak boleh menjamak sholat. Maka dia tidak boleh menjamak sholat. Jadi wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian ringkas kita pagi hari ini terkait sholat musafir, baik itu terkait dengan qashar, demikian juga terkait dengan jama. Adapun untuk sholat marid, orang yang sakit, jika nanti ada kesempatan, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.